Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badlia SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 25 Sirenja, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 kelas KI 1 PAI 3B LPTK UIN Dato Karama Palu. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SDN 25 Sirenja kelas 5 dengan materi pokok hidup lapang dengan berbagi, yaitu sedekah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Iya, kita semua harus semangat hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalian semua sehat hari ini. Supaya apa yang ibu sampaikan nanti kalian terima dengan baik. Namun sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Ya, silakan maju di depan. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ceria semua. Kemudian semua kursi ini terisi, berarti tandanya hadir semua. Ada yang tidak hadir? Ada. Ya, berarti hadir semua hari ini. Anak-anakku yang saya cintai, perlu ibu ingatkan kembali materi kita minggu lalu. Siapa yang masih ingat tentang apa itu? Siapa yang masih ingat apa itu infak? Ya, apa itu? Iya, kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Iya, jadi materi kita minggu lalu itu tentang infak. Artinya memberikan atau menyumbangkan sebagian harta kita untuk orang lain. Itu arti dari infak. Kaitannya tentang materi kita hari ini yaitu hidup lapang dengan berbagi, mengenai sedekah. Karena tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami arti dan manfaat sedekah. Jadi di sini perlu ibu jelaskan sedikit mengapa kita harus bersedekah. Artinya apa? Kita harus bersedekah. Berarti kita diperintahkan untuk bersedekah. Jadi perlu kalian tahu itu arti
dengan rasa ikhlas, tulus, tanpa mengharapkan balasan dari orang lain. Itu arti dari kata sedekah. Kemudian manfaat dari sedekah itu banyak sekali. Bukan hanya bagi si pemberi, tapi si penerima juga menerima manfaat dari sedekah itu tadi. Ibu kasih contoh misalnya, kalau ada temannya kalian mengerjakan sesuatu, mungkin kesulitan, apa yang kalian lakukan? Membantu. Iya, membantu itu teman tadi. Kalau misalnya ada teman kalian yang sedih, yang murung di kelasnya kalian, apa yang kalian lakukan? Iya, memberikan senyuman, dihibur. Jadi itu semua manfaat dari sedekah. Orang yang tadinya sedih jadi senang. Orang yang tadinya susah jadi bahagia. Dipahami nih? Iya. Jadi itu arti dari sedekah maupun manfaat sedekah. Karena sedekah itu bukan hanya berbentuk uang. Bisa berupa barang, bisa berupa makanan, bisa berupa tenaga. Memberikan senyuman kepada orang saja itu sudah sedekah. Mendoakan orang saja itu sudah sedekah. Apalagi kita sebagai anak harus mendoakan kedua orang tua. Jadi itulah sedekahnya kita. Dipahami nih? Iya. Jadi harus ditahu itu. Apa itu sedekah? Apa itu manfaat sedekah? Jadi di sini ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Di setiap kelompok itu akan menyelesaikan satu kasus. Kalau kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kemudian kelompok 3 di samping kiri ibu. Jadi untuk kelompok 1 nanti kasus 1 yang dibahas. Kemudian kelompok 2 kasus 2. Kalau untuk kelompok 3 kasus 3. Jadi ibu akan tampilkan juga di layar. Sabar? Iya. Jadi di sini juga ibu sudah print. Jadi sisa ibu bagikan ini lembar kerja peserta didik. Jadi ada di sini. Di sini ada kasus. Nah, misalnya ini seperti yang ada di layar. Di situ ada kasus 1 tentang sedekah untuk teman yang kurang mampu. Jadi kasus 1 itu untuk kelompok 1. Kemudian kasus 2 itu sedekah untuk menolong hewan yang terlantar untuk kelompok 2. Kemudian kasus 3 itu tentang sedekah untuk teman yang kehilangan bukunya. Jadi itu untuk kelompok 3. Jadi ibu akan bagi ini LKPD-nya setiap kelompok. Jadi setiap kelompok dikerja itu karena setiap kasus ada pertanyaan di bawah. Jadi sudah ibu siapkan di bawah sini, tinggal kamu jawab. Oh, pertanyaannya apa? Apa yang ditanyakan di sini berkaitan dengan kasus yang ada. Ada 2 pertanyaan di situ, langsung kamu jawab di sini karena ibu sudah kosongkan di sini. Misalnya nomor 1 sudah kosong, kemudian nomor 2 baru
Ya. Oke. Ini satu lagi, kelompok satu. Ya. Kemudian kelompok 3. Ya, silakan dikerja sesuai dengan kelompoknya. Mas, kurang satu lagi. Ya. Ini satu orang lagi. Ya, silakan dikerja, diisi. Ada sudah pertanyaan di situ, langsung diisi di sini dia. Kamu baca itu kasusnya karena pertanyaan itu berkaitan dengan kasusnya. Jadi apa yang ada di kasus 2 ini? Ada di situ jawabannya mengenai pertanyaan yang ada. Ya, silakan dikerja. Ya, dikerja sama-sama karena ini pekerjaan kelompok atau dikerja bersama-sama. Ya, di situ perhatikan. Di sini ada dibaca ini, baru ada pertanyaannya, jawabannya ini ada di ceritanya atau di kasusnya itu. Ya, silakan diperhatikan dia punya contoh kasus yang ada. Iya, silakan. Iya, silakan dikerja. Iya. Ya, di sini sudah ibu siapkan memang itu. Ya. Jadi ada 3 kasus.
Iya. Silakan. Silakan dikerja. Iya. Itu. Silakan dikerja sesuai dengan kasusnya apa yang ditanyakan di situ. Iya. Jawab. Iya. Ya, silakan dikerja, baca itu kasusnya, baru lihat itu pertanyaannya, apa yang ditanyakan. Iya. Lihat kasusnya, baca, kemudian lihat pertanyaannya, apa yang ditanyakan. Ya, jadi mungkin sudah ada yang selesai. Kalau ada yang sudah selesai, angkat tangan. Kelompok berapa yang sudah selesai, angkat tangan. Karena ceritanya di situ atau kasusnya tidak terlalu panjang. Kemudian pertanyaannya hanya berapa nomor. Ya.
mengambil sedikit makanan di dapur dan memberikan kepada kucing itu. Kucing itu tersebut terlihat sangat senang dan mulai makan dengan lahap. Iya, jadi di sini sedekahnya tentang hewan yang dia tolong karena kelaparan. Pertanyaannya di situ, mengapa Siti memberikan makanan kepada kucing itu tadi? Karena Siti merasa kasihan dan ingin menolong hewan yang sedang membutuhkan. Siti tahu bahwa kucing tersebut mungkin kesulitan mencari makan sendiri. Iya, jadi karena dia merasa kasihan melihat kucing yang kelaparan itu tadi, makanya dia ambil makanannya di rumah. Dia berikan kepada hewan yang kelaparan itu tadi. Hewan apa yang kelaparan itu tadi? Kucing yang kelaparan. Maka diberikan makanan. Kalau kita lapar, kita harus kalau kita haus harus minum. Jadi di sini kasusnya menolong hewan yang kelaparan. Jadi bersedekah itu bukan hanya dengan manusia, dengan hewan saja kita bersedekah, karena itu merupakan bentuk kebaikan yang kita lakukan. Itu pertanyaan yang pertama untuk kelompok 2. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang kita pelajari dari tindakannya Siti itu tadi atau perbuatannya Siti itu tadi? Penting rasa peduli tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Memberikan Ya, makanan kepada hewan yang melaku. dibaca kasih bagus tulisannya. Memberi Kelaparan ya, termasuk perbuatan. kebaikan. Iya. Jadi tindakan atau sikap yang kita bisa contoh dari Siti itu tadi apa? Dia memberikan pertolongan kepada hewan. Karena kita itu bukan hanya menolong manusia, hewan juga bisa. Karena itu bentuk kebaikannya kita menolong hewan yang kelaparan. Jadi kalau misalnya ada kucingnya kamu di rumah ini yang kelaparan, kamu biarkan saja atau kau berikan makanan? Jadi seperti itu kasusnya. Kalau ada kucing yang kelaparan, kita kasih makan. Karena itu hewan peliharaannya kita di rumah. Dipahami ini? Ya. Jadi itu untuk pemaparan atau dari kelompok 2 mengenai kasus sedekah untuk menolong hewan yang kelaparan. Hewan di sini kucing. Kucing yang kelaparan. Dipahami nih? Iya, Bu. Ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2.
Dipahami nih? Ya, jadi apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan, yakin dan percaya itu pahala yang kita dapat. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Jadi sini dia punya pekerjaan untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Iya, disilakan kembali ke tempatnya. Jadi, perhatikan dulu ibu di depan. Iya, tidak usah dulu, simpan di situ yang tadi. Jadi, apa namanya itu? Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi, pemaparannya sangat bagus semua jawabannya. Dipahami nih? Iya, jadi nilainya pasti akan bagus karena dia punya jawaban bagus semua ibu dengar. Jadi diperhatikan itu. Jadi bersedekah itu tidak terbatas pada uang. Kita bersedekah bisa dengan barang. Contohnya tadi, memberikan makanan atau bekalnya kita kepada teman yang tidak ada bekalnya, yang tidak membawa makanan ke sekolah. Itu bantuan kita, itu sedekah kita dalam bentuk makanan. Contoh kasus 1 tadi. Kemudian kasus kedua tadi berkaitan dengan memberikan makan kepada hewan yang kelaparan. Itu semua termasuk sedekah kita kepada hewan. Karena bukan hanya manusia tempatnya kita berbagi, tapi kepada hewan juga. Dipahami nih? Iya. Makanya kalau ada hewannya kalian di rumah kelaparan, kalian harus kasih makan. Jangan dibiarkan sampai mati kelaparan. Kalau dia haus, dia diberikan minuman. Karena sama seperti manusia juga itu hewan, membutuhkan makanan, minuman supaya dia bisa bertahan hidup. Coba kalau kita tidak makan 1 hari, pasti gemetar kita rasa. Paham ini? Begitu juga hewan. Kemudian kasus yang ketiga, teman yang kehilangan bukunya, mungkin kehilangan pulpennya. Kalau ada 2 kita miliki, baik itu buku atau pulpen, apa yang kita lakukan? Kita pinjamkan atau kita lihat-lihat saja itu teman tadi? Kita pinjamkan. Itu sudah sedekahnya kamu dalam bentuk barang. Dipahami nih? Iya. Jadi sedekah itu bentuknya sangat luas. Bukan cuma harta, baik uang atau barang. Tenaga juga bisa. Bersenyum saja kepada orang itu sudah sedekah. Mendoakan orang saja itu sudah sedekah. Makanya kita harus rajin. Bahkan setiap hari mendoakan kedua orang tua. Karena itu sedekahnya kita kepada orang tua. Dipahami nih? Ya. Jadi apa yang kita pelajari hari ini diterapkan bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga. Diterapkan itu kebiasaan kita berbagi, bersedekah kepada siapa saja. Diterapkan itu. Jangan berpikir, oh ibu saya ini tidak mampu juga. Bukan nanti uang, mau bersedekah. Tidak. Tenaga kita sumbangkan itu sudah sedekah. Bersenyum kepada orang saja itu sudah sedekah. Mendoakan orang saja itu sudah sedekah. Jadi sedekah itu luas. Bentuknya, manfaatnya banyak. Baik bagi si pemberi maupun si penerima. Kalau pemberi, dia mendapatkan pahala. Terjauh dari sifat kikir. Karena dia terbiasa. Maka dia terbiasa berbagi. Orang yang diberikan itu bantuan tadi pasti merasa senang. Jadi, ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Ibu sampaikan juga, jangan sampai tidak diingat. Materi kita akan dipelajari di minggu depan atau pertemuan berikutnya itu tentang hadiah. Jadi materi kita minggu depan itu tentang hadiah. Jadi ibu tutup pertemuan kita hari ini
ucapan hamdalah.